Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan iman, dan semoga Allah taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita masih berada pada bab kita membahas kitab surah tauhid ya. Kita masih pada bab tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan riwayat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saat diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka kemudian berdirilah beliau sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami, dan beliau bersabda, ya ma'syar Quraisy au kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni 'ankum minallahi syai'a, ya bani Abdi Manaf la ughni 'ankum minallahi syai'a, ya Abbas bin Abdul Muttalib la ughni 'anka minallahi syai'a, ya Safiyyatu 'ammat Rasulillah la ughni 'anki minallahi syai'a, ya Fatimatu binta Muhammad salini ma syi'ti min mali la ughni 'anki minallahi syai'a. Wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri-diri kalian, sebab aku tidak berguna sedikit pun bagi diri kalian di hadapan Allah. Wahai Bani Abdul Manaf, aku tidak berguna, yaitu tidak dapat menolak azab Allah Ta'ala sedikit pun bagi kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas an Abdul Muttalib, aku tidak berguna sedikit pun bagimu di hadapan Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah SAW, aku tidak berguna sedikit pun bagimu di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah dari hartaku sesukamu, aku tidak berguna sedikit pun bagimu di hadapan Allah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak sekalian rahimakumullah, hadis ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan tentang apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Ta'ala memerintahkan beliau, yaitu untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat beliau. Wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Maka beliau langsung melaksanakan perintah tersebut. Beliau langsung menyeru kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Ya, beliau menyeru kepada semua orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy. Ya, kemudian beliau juga menyeru pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian juga beliau menyeru bibinya Safiyah. Kemudian juga beliau menyeru siapa? Fatimah, yaitu putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan mereka secara khusus dan merintahkan mereka agar menyelamatkan diri masing-masing dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau tidak bisa melindungi mereka dari azab Allah sedikit pun jika mereka tidak beriman. Maka semata-mata kedekatan hubungan kekerabatan mereka dengan Rasulullah SAW ini sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka tanpa apa? Tanpa keimanan. Kalau tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, maka Rasulullah SAW sama sekali apa? Tidak bisa menolong sedikit pun, tidak berguna sedikit pun. Siapa yang mengatakan ini? Nabi sendiri mengatakan begitu. Jadi beliau menyuruh pada kerabat-kerabat dekatnya.
ya, bukan kerabat jauhnya, Pak. Ini kerabat dekatnya langsung. Ya, beliau mengatakan apa? Kalau mereka tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah SWT, beliau sama sekali tidak bisa menolak azab Allah kepada mereka. Ya. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang bergantung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh, serta berharap agar mereka memberi syafaat dan mendatangkan atau menolak bahaya. Ya. Karena Nabi sendiri beliau sendiri menegaskan tidak mampu menolak bahaya dari karib kerabatnya. Ya. Kalau mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bantahan kepada orang yang kalau bahasa kita jaga syafaat Nabi. Ya, tenang aja, kita masih ada darah yang mengalir kepada tubuh kita. Ya, pasti dapat syafaat, tenang aja, dijamin surga. Ini dari mana ini, Pak? Ya. Nabi aja menurut kepada kerabat dekatnya, ya, kepada pamannya Abbas Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib, kepada bibi beliau Sofiyah. Ini keluarga langsung ini, Pak, cer ini, Pak. Kalau bahasa kita cer ya. Anak cer beliau Fatimah binti Muhammad, anak kandung ini, Pak, langsung ini, Pak. Ya. Beliau nggak bisa menolong sedikit pun dari Allah. Ya. Kalau nggak beriman dan bertakwa nggak bisa menolong, nggak berguna, Pak. Hubungan nasab itu nggak berguna sama sekali. Ya. Ini kerabat dekat, ya. Apalagi kerabat jauh. Itu pun kalau asli, kalau asli. Nah, sekarang banyak yang ngaku nggak jelas, Pak. Ya, ngaku keturunan Nabi tapi nggak jelas, ya, nggak jelas, Pak. Tentang apa ini? Ya. Kalaupun asli, kalau dia nggak beriman dan bertakwa, ya nggak manfaat itu, Pak, nasabnya, nggak manfaat. Ya. Ini ya, ini bandara yang jaga kema, kita jangan jaga kema. Wah, tenang aja, nanti kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Dari mana kita bisa memastikan, Pak? Kalau kita nggak mentauhidkan Allah, ya nggak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena pemilik syafaat ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu nggak bisa ngasih syafaat tanpa seizin siapa? Allah Ta'ala. Ya. Karena pemilik syafaat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, yaitu ketergantungan terhadap kemuliaan nasab dan nenek moyang. Ini sama sekali tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberikan manfaat di sisi Allah adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa menyelamatkan orang dari apa? Dari azab Allah. Itulah yang bisa menyelamatkan, Pak. Yaitu apa? Ketakwaan kita, bukan nasab kita. Ya. Jadi tidak boleh kita menggantungkan kemuliaan nasab dan nenek moyang kita, Pak. Ya. Lawang nasab pada Nabi aja nggak manfaat kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nasab kepada orang yang levelnya di bawah Nabi. Ya. Saya keturunan Pak Ustadz Zakaria misalnya, ya apa manfaatnya kalau dia nggak bertakwa? Kalau nggak sholat, apa manfaatnya? Saya keturunan kiai ini, kiai itu, saya masih keturunan sunan ini, sunan itu, nggak ada manfaatnya, Pak. Kalau Anda tidak beriman dan bertakwa. Saya masih keturunan adipati apa, adipati siapa, ya, bupati mana, ya, kesekian, nggak ada manfaatnya, Pak. Kalau nggak beriman dan bertakwa. Kemudian yang ketiga, faedah selanjutnya, yaitu hadis ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengandalkan kekerabatan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesinggungnya, yaitu seperti orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanpa serta iman dan amal soleh serta akidah yang benar, nggak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, kalau Nabi Muhammad SAW saja ini tidak dapat menolong putrinya, putri kandungnya Fatimah radhiyallahu anha, nggak dapat menolong dari azab Allah Taala, apalagi anak keturunannya siapa? Fatimah. Ini kalau kita yang sekarang ngaku nasabnya sampai Nabi itu ya, itu kan mesti biasanya ini ya kebanyakan lewat jalur siapa? Fatimah gitu.
Ini bin siapa bin siapa. Nanti mesti apa? Ujungnya Fatimah binti Muhammad. Ini perhatikan ya. Kalau Fatimah saja, ini apa? Nabi nggak bisa menolong Pak. Ini putrinya langsung Fatimah, nggak bisa nolong dari hadapan Allah. Kalau tidak apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Apalagi keturunannya siapa? Fatimah yang lebih jauh lagi Pak. Keturunan ke 30 sekian, nggak jelas ya. Ya lebih nggak bisa menolong lagi Nabi. Wong Fatimah aja nggak bisa nolong Pak. Padahal putri kesayangan beliau ini Pak. Putri yang paling dicintai beliau SAW. Kemudian yang kelima, yang dapat menolong seorang dari azab Allah Ta'ala, ini adalah iman yang benar, tauhid yang ikhlas, amal yang soleh, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Ini yang bisa menolong seorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, ini adalah orang yang paling taat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan semata-mata apa? Karena kekerabatan dengan beliau saja. Tapi yang paling penting itu apa? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah siapa? Orang yang paling mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, sikap bersegera dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan perintah Allah dan menyampaikan tugas Rasulan. Ya tadi ya, bahwasanya ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat memerintahkan beliau wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat wahai Muhammad, maka Nabi langsung apa? Melaksanakan perintahnya. Langsung beliau memanggil semua kerabat-kerabatnya, ya masyaallah Quraisy dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Nabi adalah orang yang paling bersegera. Ketika ada perintah Allah, beliau langsung apa? Bersegera melaksanakan. Kemudian yang kedelapan, pada di sini menunjukkan Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah Ta'ala yang turun dari sisi Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tadi hadis tadi Abu Hurairah mengatakan apa? Saat diturunkan kepada Rasulullah ayat apa tadi? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Saat diturunkan ini berarti Al-Quran apa? Turun dari sisi Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Karena kalau orang meyakini Al-Quran makhluk, berarti makhluk ini apa? Ya bisa otak-atik, maka mereka mengatakan apa? Al-Quran ini apa? Sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Harus direvisi, Pak. Menyesuaikan dengan apa? Zaman sekarang. Ini gara-gara apa? Ia meyakini apa? Al-Quran makhluk, Pak. Al-Quran bukan makhluk, Pak. Al-Quran kalamullah. Ini sangat relevan sampai kapan? Sampai hari kiamat, Pak. Kemudian yang terakhir, dari hadis ini menunjukkan apa? Tidak boleh meminta kepada seorang hamba kecuali dalam hal yang ia mampu. Jadi minta tolong itu kepada selain Allah ini boleh ya kepada makhluk selama dia dia mampu, dia masih hidup atau dia ada di hadapan kita, maka ini boleh. Misalnya saya minta tolong kepada Mbah Umar, tolong pinjami saya 100.000 misalnya. Mbah Umar punya uang, bisa bantu, Pak. Ini boleh, Pak, minta tolong. Atau Pak Didi, tolong ambilkan air mineral di sana, Pak Didi. Pak Didi mampu, beliau masih hidup ada di hadapan saya ini boleh, Pak. Tapi kalau dalam hal yang dia tidak mampu, tidak boleh, Pak. Pak Didi, ini sudah kemarau panjang, Pak Didi, tolong turunkan hujan. Boleh atau tidak ini? Tidak boleh. Kenapa? Menurunkan hujan adalah apa? Ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Yang bisa hanya Allah, manusia tidak bisa. Maka tidak boleh kita menolong pada pawang hujan, tidak boleh. Mbak, tolong udaranya ditambah, Mbak. Ini berarti kita memposisikan dia sebagai apa? Setara dengan Allah SWT. Tidak bisa. Mbak Umar, kucing saya kemarin mati, Mbak Umar, tolong hidupkan. Boleh atau tidak? Tidak boleh, Mbak. Karena bisa menghidupkan cuma dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita minta tolong kepada orang yang tidak di hadapan kita atau sudah meninggal kita panggil-panggil, wahai wali fulan,
tolonglah saya, ini tidak boleh, Mas. Karena tidak mampu dia, sudah meninggal, atau dia di jauh di sana, tidak di hadapan kita, ada di Yaman misalnya, wahai wali fulan, tolonglah saya. Ya. Kecuali kalau lewat telepon ini boleh ya. Kita telepon di Yaman misalnya, ya. Pak, tolong saya Pak, ini saya tolong buatkan apa misalnya, ini boleh ya, minta tolong apa itu boleh. Ya, ini rinciannya. Jadi minta tolong ini hanya kepada Allah Ta'ala, kecuali dalam apa? Hal-hal yang memang dia mampu. Jadi ada rinciannya ya. Ini karena ada orang yang salah paham ya. Loh, jadinya minta tolong hanya kepada Allah, kok sampai minta tolong kepada saya. Ini kan berarti syirik, ini berarti tidak paham Pak. Ya. Kita misalnya dikejar begal ini Pak, terus kita masuk ke kantor polsek, minta tolong kepada Pak Polisi, boleh tidak? Pak Polisi tolong saya, enak aja ngejar ini begal ini, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Ya memang itu tugasnya, dia mampu ya, punya pistol ya, ini mampu dia melindungi kita, ini boleh. Ya demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.